dalam Tuhan Yesus. Paskah bagi orang Yahudi adalah perayaan pembebasan dari perbudakan Mesir. Namun bagi Yesus Paskah adalah tentang pengorbanannya sebagai anak domba yang sesungguhnya. Menyadari akan kematiannya yang sudah semakin dekat, maka di sebuah rumah di Betania, suasana yang seharusnya hangat oleh kebersamaan tiba-tiba berubah menjadi hening dan mencekam. Ketika Yesus memecah kesunyian dengan sebuah pernyataan yang lugas tanpa kiasan. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini yang merupakan pernyataan Yesus ketika ada di Betania. Ketika kita mendengar pernyataan ini, kalimat ini sangat singkat. Namun bobotnya mengguncang ruangan. Karena anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Perkataan Yesus ini kemudian memicu gelombang reaksi yang sangat kontras dari orang-orang sekitarnya. Yang mendengar apa yang dikatakan Yesus, ada reaksi-reaksi yang muncul. Ada yang memilih untuk memberi dan mengasihi, tetapi ada yang memilih merencanakan untuk mencari kesempatan supaya bisa membunuh, dan yang lain lagi memilih untuk berkhianat dengan cara menjual. Ada 3 sosok di sini yang akan kita temukan dengan reaksi-reaksi yang tadi Yesus nyatakan. Yang pertama itu para imam kepala dan tua-tua bangsa. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka mulai berkonspirasi dalam kegelapan. Kita bisa baca pada bacaan ayat 1 hingga ayat yang kelima. Hampir di saat yang bersamaan dengan ucapan Yesus, sebuah pertemuan rahasia terjadi di istana imam besar Kayafas. Mereka bereaksi dengan penuh tipu muslihat. Perkataan Yesus seolah-olah membuat mereka sangat terdesak oleh waktu. Lalu mereka merencanakan untuk menangkap Yesus secara diam-diam. Pertemuan itu mereka mengatur strategi, meminimalisir resiko dan mencari waktu yang tepat supaya bisa menangkap Yesus. Disinilah kejahatan mereka bertemu dengan ketaatan Yesus. Reaksi yang kedua dari orang yang kedua yaitu Maria dari Betania. Dia menyatakan kasih dia mendalam. Ayat 6 hingga ayat 13. Ketika Yesus katakan bahwa dia akan ditangkap, diserahkan dan disalibkan. Setelah mendengar perkataan Yesus bahwa 2 hari lagi ia akan disalibkan, maka tanpa berpikir panjang dan tanpa kata-kata, ia lalu memecahkan buli-buli dan meminyaki kaki serta kepala Yesus. Ia berani masuk ke lingkungan yang didominasi laki-laki dan memberikan apa yang ia miliki tanpa memperdulikan opini publik. Tindakannya bersifat spontan karena meluap dari kasih yang dalam, bukan karena suatu kewajiban hukum. Ia rela melepaskan sesuatu yang mahal dan berharga karena rasa cinta yang besar. Minyak yang ada dalam buli-buli itu sangat mahal, tapi dia sudah pikir itu minyak mahal. Yang dia pikirkan adalah kasih yang begitu besar kepada Yesus yang dia kasihi. Dia langsung kasih pijak itu botol dan dia meminyaki kaki Yesus. Dia pikir bahwa lagi pula dia melihat bahwa kesempatan melayani Yesus tidak selalu terbuka
baginya. Sehingga dia sudah pikir panjang, kayak ini minyak mahal kok, orang akan marah dia kok. Yang dia pikirkan adalah dia mengasihi Yesus, karena Yesus mengatakan bahwa 2 hari lagi dia akan disalibkan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, jika dilihat secara ekonomi ini adalah kerugian besar, karena minyak yang ada pada perempuan di Betania itu yang disebut dalam Matius adalah Maria, itu sangat mahal. Namun secara spiritual apa yang dibuat ini menjadi bentuk penyerahan total dan penghormatan terakhir sebelum sang guru diserahkan. Maria sangat mencintai Yesus, karena itu ia mengorbankan segalanya. Tetapi kontras dengan Yudas. Yudas melihat perbuatan Maria sebagai pemborosan atau kebodohan. Apa yang dilihat Yudas, Yesus melihatnya sebagai perbuatan yang baik. Mungkin kalau betul ada di situ juga, ketika ada di Betania bersama dengan Tuhan Yesus, imam-imam tua adat dan juga Yudas Iskariot. Pasti betul juga bilang, ini perempuan. Soalnya pikir, kok ini minyak mahal begini dia pipokan Tuhan Yesus bukan. Apalagi ketika betul ada dalam kehimpitan ekonomi, uang soalnya ada, hanya sisa itu minyak saat baru pipokan Tuhan Yesus bukan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, reaksi yang ketiga adalah murid Yesus, Yudas Iskariot. Orang yang terdekat, orang yang selalu ada bersama dengan Yesus. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yesus, dia sangat gusar dan bingung. Ayat 8, ayat 19, ayat 14 hingga ayat 16. Ada ketidakpahaman yang mendalam, sehingga mereka tidak meratapi nasib guru mereka, meskipun itu akan terjadi 2 hari lagi. Murid-murid gusar karena perhatian lebih terarah pada pemborosan minyak nawasnya oleh Maria. Murid yang lebih gusar dan protes itu siapa? Injil Yohanes pasal 12 ayat 4 hingga ayat 6 memberi konfirmasi tentang itu, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang paling protes ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Yudas Iskariot memakai argumen orang miskin bukan karena ia memperhatikan nasib mereka, melainkan karena ia seorang pencuri yang sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Karena kecewa tidak mendapatkan peluang untuk mencuri, maka perkataan Yesus tentang anak manusia akan diserahkan menjadi peluang dan kesempatan untuk dia menjual Yesus. Yudas lalu menemui imam-imam kepala dan bertanya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Dia mulai konspirasi lagi dengan para imam-imam Taurat. Yudas sibuk menghitung untung rugi karena sangat mencintai uang, sehingga ia mengorbankan Yesus. Di sini kita temukan perbedaan Maria dan Yudas. Bukan terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada apa yang mereka cintai. Yudas menjadi penggerak utama ketidakpuasan tersebut, sehingga ia lalu menjual Yesus dengan murah 30 kepintaran. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, dari 3 orang ketika reaksi-reaksi ini terjadi, maka ada pun reaksi Yesus membela, ada pembelahan. Ayat 10 hingga ayat 13. Yesus tidak membiarkan Maria dipermalukan. Yesus memberikan pembelaan dengan berkata, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepada.
atau dia yang memuji Allah. Dari 12 murid, hanya Yudas yang berasal dari Hesron, satu tempat yang berada di daerah Yudea. Sementara murid yang lain berasal dari pinggiran pantai dekat danau Galilea. Tetapi sangat ajaibnya Yudas dipilih menjadi bendahara. Mengapa mesti Yudas? Padahal ada tokoh yang ahli keuangan dan mantan pemungut cukai yaitu Matius. Injil Yohanes 13 ayat 18 mengkonfirmasi, aku tahu tentang siapa yang telah aku pilih, bahwa orang yang makan roti itu telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sejak awal Yesus sudah tahu bahwa Yudas memiliki potensi itu, karena itu ia diberi jabatan. Tuhan mau lihat kira-kira dia bisa setia dengan jabatan itu atau tidak. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, Yudas memiliki arti nama yang indah, tapi sangat disayangkan perbuatan dan hidupnya mirip alias serong. Sama kayak kotong ada nama Maria, ada nama Yusuf, tapi kotong punya kelakuan hidup sama kayak kotong punya nama, sama kayak Yudas. Bapak, mama, saudara-saudari, mentalitas Yudas adalah haus uang. Karena itu dia menyelinap ke belakang supaya berkonspirasi dengan pemuka agama untuk menyerahkan gurunya. Guru yang setiap hari dong jalan sama-sama. Hanya karena uang, dia pada akhirnya menjual gurunya. Dari awal Yudas sudah tidak peduli saat bersama Yesus di meja makan. Mengapa Yudas kemudian berkhianat? Karena ia kerasukan iblis. Pengkhianatan terjadi. Pengkhianatan itu terjadi karena kuasa iblis. Iblis tertarik memakai Yudas karena motivasinya adalah supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Iblis juga dapat membuka peluang untuk terlahir Yudas-Yudas di gereja. Jadi Yudas tidak hanya nampak pada ketika Tuhan Yesus dijual, tetapi Yudas-Yudas masa kini ini juga banyak memilih untuk tidak mau berkorban, tetapi hanya mau menerima saja. Memilih dan menghitung untung dan rugi ketika kita ada di dalam persekutuan gereja. Ketahanan Yudas diuji dan dia kalah karena dia suka mencuri. Jadi iblis itu suka lihat potong kelemahan-kelemahan, lalu dia pakai kelemahan itu untuk supaya potong bisa jatuh di dalam dosa. Iblis dapat bekerja karena itu sudah dimulai dari diri Yudas. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dari bacaan ini, Yudas dan Maria berbeda. Motivasi Maria karena kasih dan pengabdian. Fokusnya pada pribadi Yesus dan hasilnya Maria mendapatkan nama baik lewat tindakan persiapan pengukuran Yesus. Sementara Yudas motivasinya karena tamak dan fokus ke nilai nominalnya, maka ia mengalami kejatuhan. Ia melakukan pengkhianatan. Ia menolak pengorbanan Maria dan hidupnya berujung pada malu. Pada akhirnya dia menyesal dengan dia punya tindakan dan dia bunuh diri. Bagi Maria tidak ada yang terlalu mahal untuk Yesus. Ini bukan soal angka. Ini bukan soal orientasi hati. Kasih yang tulus tidak pernah bertanya berapa yang harus saya berikan, tetapi apa lagi yang bisa saya berikan. Ini yang dilakukan Maria. Betul perlu belajar dari Maria dan Yudas. Seringkali di dalam gereja demikian. Ketika potong melakukan pelayanan, ketika potong mau melayani, potong lihat dia punya untung rugi. Bahkan kadang potong lihat itu jabatan dulu penatua, diaken, pengajar. Karena potong pikir bahwa penatua diaken, pengajar itu ada tingkatan. Padahal itu sama jabatan pelayanan. Bapak, mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, hidup adalah serangkaian pilihan. Setiap hari kita memilih apa yang akan kita makan, apa yang akan kita
prioritas kita. Dalam bacaan hari ini kita diperhadapkan dengan dua jenis pilihan yang sangat kontras dan ekstrim. Pilihan untuk memberi segalanya dan pilihan untuk menjual segalanya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita belajar, yaitu yang pertama, kasih sejati tidak mengenal kata sayang untuk dilepaskan bagi Tuhan. Apa yang masih kita pegang kuat-kuat dan sulit dilepaskan bagi Tuhan, bisa jadi waktu dipakai untuk dikejar dan kejar target, sehingga sulit berjumpa dengan Tuhan untuk berucap terima kasih. Bisa jadi demi keluarga kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi karena ego dan demi pembenaran diri kita mempertahankan kebiasaan yang merusak, lalu mematikan karakter orang. Bahkan untuk supaya memenuhi kebutuhan hidup pun bekerja dan bekerja terus, dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Disinilah pilihan-pilihan itu perlu kita prioritaskan, Tuhan atau kehidupan dan pekerjaan kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, kritik dan protes seringkali muncul dari hati yang sudah berpaling dari Tuhan. Tidak menjual Tuhan untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Belajar dari Yesus dan Maria, tetap berkorban meskipun rugi. Yesus berkorban diri nyawanya untuk disalibkan untuk kemenangan dan keselamatan kita. Maria berkorban minyak dan waktunya yang mahal untuk meminyaki kaki Yesus karena kasihnya yang begitu besar kepada Yesus yang akan ditangkap, diserahkan, dan disalibkan. Untuk itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, melakukan hal-hal yang tidak baik itu juga berkhianat. Melukai hati sesama itu juga berkhianat. Bicara tidak terkontrol lalu membuat orang terluka itu juga berkhianat. Tidak mengajarkan kasih Kristus itu juga berkhianat. Mengabaikan tugas dan pelayanan yang seharusnya dikerjakan itu juga berkhianat. Jadi bukan sama dengan Yudas menjual Yesus itu baru berkhianat, tidak. Hal-hal yang salah yang kita lakukan itu sebuah pengkhianatan yang kita lakukan kepada Yesus yang dengan kasih dan pengorbanan memberi keselamatan dan membawa keselamatan bagi kita. Maka jangan sampai kita berada di tempat yang kudus, tetapi terkategori seperti Yudas yang duduk di meja bersama Tuhan, tetapi memiliki hati yang tidak kudus. Kisah Yudas adalah kisah kita, kehidupan kita saat ini. Kisah demikian kepentingan dan demi tujuan yang tidak benar. Pada kondisi-kondisi tertentu kita punya keinginan-keinginan tersembunyi. Kita punya niat yang tidak jelas. Dan kita punya target tertentu untuk kepentingan tertentu. Yudas mewakili kita dalam kisah ini. Ternyata sangat rawan jika kita tidak tulus. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, mengikut Yesus harus tulus. Motivasinya harus nyata dan benar. Mengikut Yesus itu mestinya konsisten, sehingga apapun yang terjadi di kemudian hari tidak akan terjadi pengkhianatan. Sama seperti Yudas yang tiap hari dengan Tuhan Yesus jalan bersama, belajar bersama, tetapi pada akhirnya dia berkhianat. Karena motivasi ikut Tuhan Yesus tidak tulus, maka dia berkhianat. Hidup harus dimulai dengan motivasi yang benar, motivasi yang tepat. Ketika kita mau ikut Tuhan, tulus untuk ikut Tuhan, apapun pengorbanan yang akan kita korbankan, disitulah letak prioritas hati kita untuk Tuhan. Agar ketika ada kondisi tertentu yang memancing, menggoda niat untuk membuang salib dan menyangkalnya, kita masih memegang jangkar yang benar bahwa aku tetap mengikut Tuhanku. Keadaan apapun kalau tulus dengan kasih mau ikut Tuhan, apapun yang memancing potong konsisten, potong komitmen, tetap kuat kepada Tuhan. Untuk itu tidak akan ada godaan yang mengalahkan jika motivasi kita tulus dan
tepat. Sehingga Yesus tidak disangkali dan hanya orang yang memiliki kemurnian yang tulus yang bisa bertahan. Tidak mudah kita mengikut Tuhan. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Tetapi ketika kita memiliki motivasi yang benar mengikut Tuhan, maka kita akan kuat untuk terus berjalan bersama Dia, ikut Dia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya di minggu sengsara yang ke-6 ini terus kita mengingat akan semua pengorbanan Kristus, dan kita pun juga mau memberi diri untuk mau berkorban apapun itu untuk kemuliaan